Selamat datang sahabat ruang sunyi, para Scorpio yang menyimpan rahasia besar di dalam dadanya. Ada sesuatu yang selama ini tertahan dan akhirnya akan terbuka tanpa kamu duga, kejutan diam-diam yang sudah lama berbisik di batas kesadaranmu. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan energi malam ini, membawa pesan yang mungkin tidak semua orang mengerti. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan resonate dengan jiwamu, ambil yang hangat di dada, lepaskan yang terasa asing. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, dan biarkan pundakmu sedikit melonggar. Kamu tidak perlu menjadi sempurna di sini. Cukup menjadi kamu yang jujur, bahkan pada luka yang tak pernah kamu ceritakan. Sekarang, rasakan kakimu menjejak lantai ruang sunyi ini, dan biarkan kartu-kartu mulai membisikkan apa yang telah lama menantimu. Kartu pertama, Eight of Wands. Kartu Eight of Wands adalah kartu tentang kecepatan, gerakan tiba-tiba, dan panah cinta yang melesat tanpa peringatan. Dalam makna umumnya, kartu ini menandakan pesan datang cepat, komunikasi mengalir deras, dan perubahan hubungan yang terjadi dalam sekejap. Energinya seperti angin kencang yang membawa kabar baik dari kejauhan, tidak memberi waktu untuk ragu, hanya mendorongmu untuk membuka hati dan menyambut apa yang sudah lama dinanti. Ini bukan kartu kecil, ia menyalakan api antusiasme yang membakar keraguan, sekaligus menegaskan bahwa takdir sedang mengatur pertemuan atau kejelasan dalam ikatan cinta. Khusus untukmu, Scorpio yang penuh misteri dan intensitas, Eight of Wands berbicara tentang kedatangan sosok dengan tanggung jawab besar yang mendekat dengan niat kuat, bukan sekadar main-main. Jika kamu sudah berpasangan, hubunganmu sedang melesat menuju jenjang lebih serius, seperti pembicaraan tentang masa depan bersama atau komitmen yang mengikat batin. Untuk Scorpio yang masih sendiri, ini bukan kedekatan biasa, ada rencana matang di balik ajakan bertemu atau pesan yang akan kamu terima. Perhatikan energi di sekitar tanggal 17 hingga tanggal 19 Juni karena disitulah pintu keberuntungan terbuka lebar. Angka 29, 34, dan 38 ikut mengalir mendukung keharmonisan, membawa ketenangan lewat komunikasi jujur tanpa topeng. Rasanya seperti kamu akhirnya bertemu tempat pulang yang tepat, sebuah pelabuhan yang tidak hanya menerima kedalaman jiwamu, tapi juga merayakannya. Kartu kedua, The World. Kartu The World adalah kartu penyelesaian agung, puncak pencapaian, dan integrasi total antara usaha dan hasil. Dalam makna universalnya, kartu ini menandakan sebuah siklus telah rampung, pekerjaan besar berhasil dituntaskan, dan kamu berdiri di puncak kemenangan yang membawa kepuasan sejati. Ia adalah hadiah atas kesabaran, tanda bahwa alam semesta mengakui perjuanganmu dengan membukakan gerbang peluang baru yang lebih luas. The World juga menyiratkan bahwa keberhasilanmu tidak akan datang sendirian, melainkan dibungkus dalam bentuk kerjasama, koneksi, dan pengakuan dari orang lain. Bagi dirimu, Scorpio yang memiliki naluri strategis tajam, kartu ini menegaskan bahwa sebuah perjanjian atau kerjasama yang sangat menguntungkan sedang terbentuk dalam kariermu. Bukan proyek biasa, ini adalah hasil dari jaringan pertemanan dan relasi yang selama ini kamu bina dengan hati-hati, yang kini membuka pintu peluang besar secara tak terduga. Ada sosok atau lingkungan baru yang hadir, membantu melepaskanmu dari situasi kerja yang sebelumnya terasa mengekang seperti jerat. Kamu diajak untuk lebih selektif karena dari pertemananlah keberuntungan terbesarmu akan mengalir. Jangan ragu mengambil keputusan berani pada pertengahan Juni, energi menunjukkan hubungan profesional yang kamu jalin sekarang bisa berubah menjadi sumber pendapatan yang stabil dan terus meningkat. Dunia kariermu tidak hanya akan sukses, tapi juga terasa ringan karena dikerjakan bersama orang-orang yang tepat. Kartu ketiga, Five of Swords. Kartu Five of Swords dalam makna umum sering dianggap sebagai kartu konflik dan kemenangan yang meragukan, tetapi dalam posisi keuangan untukmu, kartu ini berubah wajah menjadi peringatan sekaligus peluang. Ia berbicara tentang pertempuran kecil yang justru mempertajam nalurimu untuk bertahan, tentang pengorbanan yang kemudian membuahkan aset, dan tentang mentalitas pemenang yang tidak takut mengambil risiko terukur. Energinya terang, tidak redup, ia membawa simbol kepemilikan aset atau tabungan yang mulai menguat, menandakan bahwa rezeki besar sedang dalam proses menghampirimu,
meskipun datang dengan cara yang tidak biasa. Untukmu, Scorpio yang dikenal gigih dan tak mudah menyerah, Five of Swords mengabarkan bahwa kabar baik terkait uang akan datang lebih cepat dari perkiraan, mungkin lewat peluang bisnis atau kerjasama yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Saya merasakan adanya badai rezeki, yang dimaksud bukan badai kacau, tapi aliran keberkahan deras yang mengguyur dari arah tak terduga. Fokusmu saat ini bukanlah berkelahi, melainkan menangkap peluang yang berpotensi meningkatkan pendapatan itu dengan cekatan. Kamu harus tetap waspada agar tidak kehilangan kendali atas pengeluaran, karena Scorpio cenderung melompat penuh semangat begitu melihat celah. Tetaplah ambisius, tapi realisasikan dengan langkah terukur. Ingat, kartu ini juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengelola kekuatanmu sendiri tanpa terbakar ambisi. Kartu keempat, Eight of Cups. Kartu Eight of Cups secara klasik adalah kartu meninggalkan apa yang tidak lagi bermakna, berjalan menjauh demi mencari kebenaran yang lebih dalam. Namun dalam bacaan peruntungan untukmu, kartu ini bergetar dengan energi yang berbeda. Ia berbicara tentang keberuntungan yang datang bukan karena kamu diam, melainkan karena kamu berani meninggalkan siklus lama yang menyakitkan. Maknanya bergeser menjadi pembebasan, penyembuhan, dan harapan baru yang tumbuh dari reruntuhan kekecewaan. Ini adalah kartu yang mengajarkan bahwa terkadang langkah mundur dari situasi yang salah adalah loncatan terbesar menuju takdir yang benar. Khusus untukmu, Scorpio yang menyimpan luka dalam-dalam namun juga memiliki kapasitas luar biasa untuk bangkit, Eight of Cups menyatakan bahwa energi keberuntunganmu saat ini sangat menarik karena datangnya tidak sendirian, melainkan dibawa oleh orang lain di sekitarmu. Dari kartu terlihat aura kemenangan dan kabar gembira yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ini adalah momen di mana rasa sakit hati atau kekecewaan masa lalu mulai tergantikan oleh penyembuhan dan harapan baru. Peruntunganmu sedang berada di puncak siklus positif, terutama bagi Scorpio yang siap beradaptasi dengan perubahan. Ada kesempatan sukses yang hadir secara tiba-tiba, sebuah kejutan manis yang berkaitan erat dengan keputusan yang akan kamu buat di bulan Juni. Dunia seolah sedang mengatur ulang panggung kehidupan khusus untukmu, menyingkirkan properti-properti lama yang tidak lagi indah, dan menggantinya dengan cahaya yang lebih jujur. Kartu kelima, The Hermit. Kartu The Hermit adalah kartu penarikan diri, introspeksi, dan kebijaksanaan yang lahir dari kesunyian. Dalam konteks kesehatan, makna umumnya mengingatkan bahwa tidak semua luka terlihat dari luar, ada kelelahan yang bersarang di dalam sumsum tulang. Kartu ini membawa pesan lembut namun penting, kamu butuh waktu untuk menyendiri, menarik napas panjang, dan mendengarkan apa yang tubuhmu bisikkan sebelum ia berteriak. The Hermit bukan kartu penyakit, melainkan kartu pencegahan melalui kearifan. Untukmu, Scorpio yang jika sedang bersemangat bisa melupakan rasa lelah demi mengejar target, kartu ini adalah bel sayup dari kedalaman jiwamu. Di tengah ramainya badai rezeki dan kesibukan karir, ada satu hal yang perlu kamu jaga, pola istirahat. Energi kesehatan menunjukkan bahwa kamu sangat bersemangat mengejar semua peluang, tapi jangan sampai tubuh kehilangan fokus karena kelelahan. Saya tidak melihat adanya penyakit berat, hanya peringatan halus agar kamu tidak memforsir diri secara berlebihan. Stabilitas fisikmu sangat bergantung pada kualitas tidur dan manajemen stres. Jika kamu bisa menjaga ritme tubuh tetap seimbang, mungkin dengan menolak 1 atau 2 undangan untuk sekadar diam di rumah, maka fokusmu dalam menangkap peluang besar itu akan tetap tajam. Ingat, kesuksesan yang sedang menghampiri akan terasa sia-sia jika energi dalam dirimu tidak prima untuk menikmatinya. Cahaya obor The Hermit menerangi satu kebenaran, merawat diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian tertinggi. Sampai di sini, saya bersama Ruang Sunyi menutup lembaran pembacaan untukmu. Kita telah membuka Five of Wands di asmara yang mengajakmu berdamai dengan perbedaan, The Star di karir sebagai harapan baru yang mulai bersinar, Knight of Pentacles di keuangan sebagai langkah lambat tapi pasti menuju stabilitas, Death sebagai perubahan hidup yang sebenarnya membebaskan, dan Two of Cups yang mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semua energi itu kini kembali kepada semesta, sementara kamu hanya diminta membawa ketenangan yang paling sesuai dengan jiwamu. Jika kamu merasa hangat tersentuh oleh ruang kecil ini,
Jangan ragu untuk ikut berjalan bersama Ruang Sunyi agar tidak melewatkan bisikan-bisikan berikutnya yang telah menanti. Sampai jumpa di hening yang sama.